Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melanjutkan pelajaran ilmu tauhid ini sampai dengan saat ini. Kita masih diberi kemampuan dan kesempatan dalam mempelajari ilmu tauhidnya, meskipun dengan segala keterbatasan. Ya, kita berdoa saja semoga pandemi ini segera berakhir dan kemudian kita segera bertatap muka. Taib. Kita telah sampai pada pembahasan keempat atau fasal keempat, al-faslur rabi'. Bagaimana caranya mengetahui adanya Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatu wujudillahi ta'ala. Taib, langsung saja nabda darsana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa na'rifu wujudallah? Bagaimana mengetahui adanya Allah Subhanahu wa taala? Ya, cara mengetahui adanya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berpikir dan merenung. Coba kita gunakan akal kita gunakan hati kita gunakan akal kita untuk berpikir dan hati kita untuk merenung. Insya Allah kita akan menemukan bahwasanya di alam semesta ini semuanya itu tidak kebetulan. Alam semesta yang sangat teratur ini tidak kebetulan. Jadi ada yang menciptakan, ada yang menjalankan. Nah, di sini diumpamakannya dengan sebuah pesawat atau mobil, ya. Musonif mengumpamakannya dengan sebuah pesawat atau mobil. Nah, di sini bisa dibaca ya nanti di bukunya di Faslur Rabi'. Idza ra'aita sayyaratan tataharrak amamak min ba'idin, apabila kamu melihat sebuah mobil atau pesawat, wa ra'aita tayyarah tatiru fis sama, melihat mobil berjalan di jalan dari kejauhan, kemudian melihat pesawat terbang terbang di angkasa atau di langit, fasatajzim, maka kamu akan mengetahui, akan meyakini bahwasanya wa tata'akkad dan menguatkan an-nasa iqas sayyarah, sebenarnya ada an-nasa iqas sayyarah alladhi yasuquha bi itqan fit tariqi mawjudun wa satata'akkad anna tayyar mawjudun. Jadi ketika kalian melihat adanya pesawat terbang di langit, mobil bergerak atau berjalan di jalan, itu pasti kan kalian akan yakin dan menguatkan bahwasanya ada yang mengendarai, ada yang mengemudi, ada di balik bergeraknya mobil, di balik terbangnya pesawat itu ada yang mengemudikan. Ada yang mengemudikan mobil dan ada yang mengemudikan itu pesawat terbang, yaitu siapa? Pilot. Itu. Tanpa adanya yang mengemudikan, apakah bisa jalan sendiri? Apakah bisa terbang sendiri? Bahkan kalaupun itu mobil mainan, misalkan mobil remote control, itu tetap ada yang mengkontrol gitu, atau pesawat terbang remote control gitu, tetap aja meskipun itu di dalam pesawatnya dia tidak ada siapa-siapa, tapi ada yang mengkontrolnya. Nah, itu termasuk. Jadi segala sesuatu itu tidak akan bisa bergerak atau berjalan tanpa ada yang mengemudikannya, ada yang mengontrolnya, ada yang mengarahkannya. Oke. Kaifa ta'akkadna min wujudi tayyar? Bagaimana kita
memastikan bahwasannya pilot itu ada. Nah, di sini wa kaifa ta'akkadna min wujudi sa'iqis sayyarah wa ta'irah. Oke. Oh, ini lupa. Jadi wa kaifa ta'akkadna min wujudi sa'iqis sayyarah wa ta'irah. Jadi bagaimana kita mengetahui atau bagaimana kita memastikan pengemudi mobil itu, supir itu memang ada, wa ta'irah atau tayyar di sini pilot itu memang ada gitu. Nah, li'annahu law lam yujad at-tayyar aw alladhi yasuqu at-ta'irah ma kunna sanara at-ta'irah tatiru bi itqan min balad ila balad. Seandainya nih tidak ada pilot yang mengemudikan pesawat tersebut, kita tidak akan melihat pesawat itu bisa terbang dengan sangat teratur. Ya kalau enggak pesawat itu berjalan ada ada line-nya, ada garisnya. Dia enggak melewati garis gitu. Jadi ada namanya garis terbang pesawat. Nah, di situ sangat diperhitungkan pesawat itu kalau terbang itu nanti sama ilmuwan. Makanya jarang pesawat itu jatuh. Nah, pesawat yang terbang sangat teratur ini berpindah dari negara ke negara lain. Nah, tanpa pilot yang mengemudikan, apakah kita bisa melihat pesawat itu terbang dari satu negara ke negara lain? Nah, mustahil kan? Gitu. Jadi, kalau seandainya tidak ada pilot yang mengemudikan pesawat terbang, maka kita tidak akan pernah melihat pesawat terbang itu terbang melintasi berbagai negara. Fakaifa arafna wujudallah? Bagaimana kita mengetahui adanya Allah? Nah, jika kita mengambil perumpamaan tadi, perumpamaan mobil dan pesawat yang bergerak, itu kita akan menemukan bahwasanya alam semesta ini yang lebih canggih ini, yang mana dia diciptakan bukan dari sebuah kebetulan. Adanya malam dan siang itu bukan kebetulan. Adanya hujan bukan kebetulan. Semua itu udah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini innallaha huwallazi yusayyiru asy-syamsa wal qamar wan nujuma wal kawakiba wa huwallazi yuqallibul laila wan nahar wa huwallazi khalaqa jami'al makhluqati fa huwa la syakka mawjudun. Jadi Allah yang menggerakkan matahari, asyamsa wal qamar, dan bulan, wan nujuma wal kawakiba, bintang, wal kawakib, wan nujuma wal kawakib, dan bintang, planet dan bintang-bintang yang ada di angkasa. Wa huwal ladzi yuqallibul laila wan nahar, dan Allah lah juga yang telah mengganti atau membolak-balikan langit, membolak-balikan malam dan siang. Wa huwal ladzi khalaqa jami'al makhluqati fa huwa la syakka mawjud. Allah lah yang menciptakan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Maka Allah pasti ada. Mustahil Allah tidak ada. Nah, seandainya nih alam semesta ini tercipta secara kebetulan, itu tidak mungkin ada keteraturan. Mengapa planet bumi berputar pada porosnya, kemudian matahari tidak mengelilingi bumi, tapi bumi lah yang mengelilingi matahari. Kemudian kenapa misalkan malam dan siang tidak terjadi bersamaan? Karena itu sudah diatur. Nah, kalau nggak ada yang mengaturnya, apakah bisa seteratur itu? Apakah bisa dunia ini sangat teratur? Kalau tidak ada pencipta, tidak ada yang mengarahkan, tidak ada yang menjalankan, itu niscaya
planet-planet pasti bertabrakan. Sudah dari zaman apa bertabrakan. Kemudian itu juga matahari dan planet lain itu mungkin sekali bertabrakan, tapi tidak ada yang bertabrakan karena itu tadi sudah ada yang mengatur gitu. Mungkin saja gitu ya, bulan dan matahari bertabrakan, terus juga bumi bertabrakan dengan planet lain, tapi itu mustahil karena ada yang mengaturnya. Jadi Allah yang telah menciptakan seluruh makhluk, maka Allah lah yang mengaturnya, Allah yang mengarahkannya. Maka sudah pasti Allah itu ada, mustahil tiada. Wa kaifa dzalik? Bagaimana itu bisa terjadi? Jawabannya, lau annallaha, seandainya Allah, astagfirullahalazim gitu. Ghairu mawjud, tidak ada. Fa inna syamsa wal qamar wan nujum wal kawakib wal laila wan nahar sawfa tadhhab wa tatawaqqaf fi sayrihal muntazim. Wasatan'adimu jami'ul makhluqat. Jadi seandainya tadi ya, Allah itu yang menciptakan itu tidak ada, ghair mawjud. Fa inna syamsa wal qamar wan nujum wal kawakib, sesungguhnya matahari, bulan, bintang, planet-planet, wal laila wan nahar, malam dan siang, sawfa tadhhab, akan berakhir, akan pergi, wa tatawaqqaf, dia akan berhenti, perputaran itu akan berhenti gitu. Wa tatawaqqaf fi sayrihal muntazim, yang mana kita ketahui bahwasanya bumi ini berputar pada porosnya, planet-planet lain mempunyai poros-porosnya gitu, sehingga tidak menjadikan planet-planet ini bertabrakan. Nah, ketika nggak ada yang mengarahkan, nggak ada yang memutarkan, itu akan terhenti putarannya. Mungkin akan terjadi siang aja, atau malam aja ketika bumi sudah tidak lagi berputar. Nah, seperti itu. Maka sudah pasti ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada, maka alam ini pasti musnah, bahkan alam ini tidak akan ada. Nah, seperti itu. Jika tidak ada pencipta, alam ini mustahil ada. Quran surat At-Tur ayat 35 sampai 36. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Atau apakah mereka tercipta tanpa asal usul, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri, ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Nah, di sini Allah tidak menciptakan manusia tanpa asal usul. Manusia dan alam semesta tidak tercipta tanpa adanya asal usul. Ya itu tadi, karena ada Allah yang mengadakan kita dari ketiadaan. Nah, di sini Allah bertanya dengan maksud untuk istihza ya. Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Apakah manusia yang menciptakan langit dan bumi? Enggak kan? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Sebenarnya orang-orang yang tidak meyakini adanya Tuhan juga sebenarnya mereka itu tidak meyakini bahwasannya alam ini tercipta dengan kebetulan. Gitu. Bahkan mereka sendiri meyakini bahwasanya mereka itu ada dari ketiadaan. Nah, di sini harus ada yang mengadakan. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Shadaqallahul azim. Jadi li'annal makhluqat la tujad min ghairi syai'in, karena makhluk itu, ciptaan itu, seluruh ciptaannya itu tidak tercipta dari tanpa asal usul atau tanpa, pokoknya
semua ciptaannya itu tidak tercipta tanpa asal usul, pasti ada usulnya, pasti ada sebabnya. Wa idza lam yujad khaliq wa idza lam yujad khaliquha fala yakuna laha wujud. Jadi jika tidak ada penciptanya, maka sudah otomatis alam ini tidak ada. Nah, begitu ya. Baik. Semoga kita dapat mengambil intisarinya. Jadi dalam mengetahui, kita ingin mengetahui dan meningkatkan keimanan kita, senantiasalah kita menggunakan akal kita untuk berpikir dan hati kita untuk merenung. Dalam hal apa saja, coba kalian perhatikan hal-hal kecil, misalkan semut, matahari, kemudian bagaimana ia menyinari, semut bagaimana ia hidup di tanah, atau apapun itu, kalian berpikir tentang itu. Nanti kalian akan menemukan bahwasannya semua itu tidak terlepas dari kehadiran Allah, dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, hadza minni. Syukran katsiran. Nakhtatim bilhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.